dia 10 besar finalis Duta Anak Badung tahun 2021. Baiklah para hadirin sekalian, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, saya persilakan kepada Kak Bali untuk menjelaskan teknis dari sesi tanya jawab tersebut. Terima kasih Dina. Baiklah hadirin sekalian, saya akan menjelaskan mengenai sesi tanya jawab kita pada babak tanya jawab 10 besar finalis ini. Finalis yang akan mengikuti sesi tanya jawab akan dibacakan teknis lengkap tentunya, di mana setiap peserta akan memilih satu nomor di layar proyektor yang sudah tersedia di belakang, di depan teman-teman juga. Dan setelah itu teman-teman finalis akan memilih satu nomor dan nomor soal akan dibacakan oleh Dewan Juri. Dan waktu menjawab hanya 60 detik. Apakah para finalis sudah jelas dengan teknisnya? Baik, jika sudah jelas, langsung saja Kak Bali, kita panggil untuk finalis dengan nomor undi 1 untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Baik, finalis dengan nomor undi 1, apakah sudah siap? Sudah. Baik, finalis dengan nomor undi 1 memilih pertanyaan nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh juri 3. Kami persilakan kepada juri. Cek. Halo, selamat siang Angel. Selamat siang. Bagaimana perasaannya menjadi 10 finalis Duta Anak Badung tahun 2021? Perasaan saya begitu merasa luar biasa dan merasa hebat sudah bisa masuk ke dalam 10 besar Duta Anak Badung tahun 2021. Baik, disimak baik-baik pertanyaannya. Sebagai seorang anak, bagaimana peranmu ketika melihat temanmu yang tidak serius dalam menjalani pembelajaran jarak jauh saat ini? Apakah pertanyaan bisa dimengerti? Siap, bisa. Baiklah, Angel, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana peran saya dalam menanggapi teman-teman yang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh? Peran saya sebagai anak dengan menerapkan prinsip 2P, yaitu sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelopor, saya bersama-sama teman saya mengajak untuk belajar bersama karena apalagi saya sekarang yang sudah tahun terakhir di sekolah menengah pertama harus belajar dengan serius untuk mempersiapkan kelulusan kita. Dan maupun teman-teman yang lain juga harus belajar dengan serius karena pendidikan itu sangat penting bagi masa depan kita. Dan sebagai pelapor, saya berhak dan mempunyai hak untuk melaporkan mereka yang mungkin malas belajar kepada guru agar diberikan bimbingan dan motivasi lebih jelas oleh guru tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu tepat. Kepada finalis dengan nomor undi 1, kami persilakan untuk kembali berempati posisi. Dan kembali kami panggilkan finalis dengan nomor undi 2 untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Baik, finalis dengan nomor undi 2, apakah sudah siap? Sudah. Langsung saja, finalis dengan nomor undi 2 memilih pertanyaan nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, baik, soal nomor 3 akan dibacakan oleh juri 2. Kami persilakan kepada juri 2. C. Baik, selamat siang, Anjani ya? Selamat siang, Kak. Iya. Oke, pertanyaannya, menurutmu apakah dampak dari eksploitasi seksual komersial anak? Sebagai seorang anak, menurutmu apakah dampak dari eksploitasi seksual komersial anak? Sudah dipahami? Siap, sudah. Baik, finalis dengan nomor undi 2, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini tanggapan saya mengenai
eksploitasi seksual pada anak itu sangatlah tidak baik, di mana sebaiknya para masyarakat dan orang tua selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak terjadi kekerasan seksual pada anak. Nah, orang tua juga berhak sebagai garda terdepan apabila anak-anak tersebut mengalami permasalahan tersebut. Nah, tugas saya sebagai anak ialah mengelopori, di mana saya selalu menasihati, menyebarkan edukasi kepada anak-anak agar anak-anak senantiasa terlindungi serta memohon kepada pemerintah untuk melindungi anak dan mempertegas peraturan eksploitasi kekerasan seksual pada anak. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari finalis dengan nomor undi 2. Kami persilakan untuk finalis nomor undi 2 untuk kembali menempati posisi yang telah ditentukan. Dan tentunya kami panggil finalis dengan nomor undi 3. Baik, finalis nomor undi 3, sebelum memilih nomor soal, mungkin bisa tenangkan diri dulu, tarik nafas, agar lebih mantap untuk menjawab. Kemudian, disilakan untuk memilih nomor soal. Nomor 2. Baik, nomor 2. Finalis nomor undi 3 memilih nomor 2. Baik, soal nomor 2 akan dibacakan oleh juri 1. Kami persilakan kepada juri 1 untuk membacakan soal. Baik, selamat siang. Selamat siang. Deg-degan? Dekat. Ya. Iya. Baik, langsung aja ke pertanyaannya. Jelaskan pentingnya penerapan PHBS dalam situasi pandemi COVID-19. Sekali lagi, jelaskan pentingnya peran penerapan PHBS dalam situasi pandemi COVID-19. Baiklah, 60 detik dimulai dari sekarang. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Om Swastiastu. Seperti yang kita ketahui bahwa PHBS ini sangat penting untuk diterapkan di kalangan masyarakat. Dan saya sebagai peran anak mempunyai formula PSP. P yang pertama berarti peka terhadap kejadian-kejadian ataupun fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kesehatan, tentunya PHBS. Yang S nomor 2 yaitu sinergi, bagaimana sinergi kita kepada masyarakat, tentunya pemerintah Kabupaten Badung. Yang ketiga, promosi, bagaimana kita mempromosikan hal-hal yang berbau positif dan tentunya mengedukasi agar kita senantiasa merasa sehat dan tentunya tetap menerapkan PHBS dan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baiklah, terima kasih kepada peserta dengan nomor undi 3. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang kembali peserta dengan nomor undi 4 untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Baik, langsung saja peserta dengan nomor undi 4 memilih soal nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Baik, soal nomor 7 akan dibacakan oleh juri 2. Kami persilakan untuk juri 2 membacakan soal. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Tenang ya. Oke, pertanyaannya. Menurut kamu, kapan seharusnya sex education itu diberikan? Saya ulangi. Menurut kamu, kapan seharusnya sex education itu diberikan? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, sex education itu bisa diterapkan untuk anak-anak adalah ketika mereka sudah berusia dewasa. Di antaranya tersebut di atas 21 tahun. Mengapa demikian? Karena sex education jika diterapkan sebelum usia begitu akan membuat sebuah bahaya bagi diri mereka yang dimana akan merusak masa depan mereka. Sekian dari saya dan terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin dikembangkan? Cukup. Baiklah, terima kasih kepada finalis nomor undi 4, kami persilakan. Baik, itulah tadi jawaban dari finalis dengan nomor undi 4. Kami persilakan untuk finalis dengan nomor undi 5 untuk menempati posisi yang telah ditentukan.
Baiklah, kepada finalis nomor undi 5, memilih soal nomor berapa? Nomor 14. Baiklah, dengan tegas menyatakan memilih nomor 14. Dibaca oleh Dewan Juri 2. Oke, terima kasih. Halo Raka, Halo Kak, sehat? sehat. Ya. Oke, pertanyaannya langsung saja. Bila kamu terpilih menjadi Duta Anak Kabupaten Badung tahun 2021, upaya apa yang akan kamu lakukan dalam pemenuhan hak-hak anak di setiap komisi? Sekali lagi, bila kamu terpilih menjadi Duta Anak Kabupaten Badung tahun 2021, upaya apa yang akan kamu lakukan dalam pemenuhan hak-hak anak dari setiap komisi? Sudah dapat dipahami? Siap sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pandangan saya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini Forum Anak Daerah Kabupaten Badung memiliki 5 komisi. Untuk pemenuhan hak-haknya itu sendiri, kita harus memperhatikan dari setiap komisi tersebut. Pertama, pendidikan. Apa peran saya atau upaya saya? Yaitu saya akan menjadi pelopor dan pelapor. Di mana saya akan melaporkan apabila ada salah satu kasus yang berhubungan tentang pendidikan. Contohnya tentang biaya siswa yang tidak tepat sasaran. Yang kedua adalah untuk kesehatan. Ini adalah salah satu hal yang penting karena pada saat ini kita sedang menghadapi COVID-19. Nah, pada saat ini saya akan menjadi seseorang yang melaporkan, orang pertama yang mencontohkan atau memberikan edukasi tentang penggunaan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Lalu partisipasi, tentang partisipasi kita atau kesempatan kita untuk bisa berbicara atau bisa berani untuk berbicara di depan umum. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan partisipasi kita di dalam pembangunan, salah satunya dengan pemilihan Duta Anak Badung nanti di tahun 2022. Yang keempat, ada komisi perlindungan khusus, di mana di sini adalah kondisi anak-anak yang dikhususkan. Contohnya adalah anak-anak yang disabilitas, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, di mana anak-anak tersebut saya akan melaporkan dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada peserta nomor undi 5, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan kita berikan kesempatan kepada peserta nomor undi 6. Baiklah, kepada peserta nomor undi 6, sebelum memilih nomor soal, tarik nafas, tenangkan diri terlebih dahulu, yakinkan dan mantapkan diri. Jika sudah, kami persilakan untuk memilih nomor soal. 6. Baik, nomor 6 dibacakan oleh juri 1. Kami persilakan. Langsung aja ya ke soal nomor 6. Menurutmu, apakah pendidikan moral berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam belajar? Dan mengapa hal tersebut terjadi? Saya ulangi lagi, menurutmu apakah pendidikan moral berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam belajar dan mengapa? Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pendidikan moral sangatlah penting karena itu mempengaruhi tingkah laku kita baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Sehingga minat belajar kita jika kita memiliki moral yang baik kepada siapapun juga meningkatkan minat belajar kita di sekolah. Baik, terima kasih. Waktu masih tersisa? Sudah. Baiklah, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat kepada peserta nomor undi 6. Kami undang peserta dengan nomor undi 7 untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Baik, peserta dengan nomor undi 7 apakah sudah siap? Sudah. Peserta dengan nomor undi 7 memilih soal nomor berapa? 9. Nomor 9. Pertanyaan akan dibacakan oleh juri 3. Kami persilakan. Baik, disimak baik-baik pertanyaannya. Jelaskan bagaimana pendapatmu mengenai beasiswa yang tidak tepat sasaran. Sekali lagi, jelaskan bagaimana pendapatmu terkait dengan beasiswa yang tidak tepat sasaran. Baiklah, apa sudah jelas? Sudah. Baik, kepada peserta kami persilakan 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tentang beasiswa yang tidak tepat sasaran ialah sangat meresahkan dan sangat merugikan bagi siswa maupun orang tua dan pemerintah. Di mana seperti yang kita tahu beasiswa yang tidak tepat sasaran ini biasanya mendapatkan kepada siswa-siswa yang sudah mampu. Kadang-kadang siswa-siswa yang sudah mampu
mendapat beasiswa lagi dan siswa yang tidak mampu kadang tidak mendapatkan beasiswa. Maka hal ini perlu untuk diatasi dan dibahas supaya beasiswa siswa nantinya tepat sasaran dan menjadi keuntungan bagi siswa, orang tua, dan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, masih tersisa waktu, apakah ada tambahan? Baik, dirasa cukup, kami persilakan untuk peserta nomor 7 kembali ke tempat. Dan kami persilakan kepada peserta nomor undi 8 untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada peserta nomor undi 8, silakan pilih nomor soal berikut ini. Nomor soal nomor 4. Baik, nomor 4. Dibacakan oleh juri 3 kembali. Kami persilakan kepada juri 3. Baik, mohon disimak pertanyaannya. Menurutmu, seberapa pentingkah partisipasi generasi muda dalam mendukung kebudayaan lokal? Sekali lagi, menurutmu, seberapa pentingkah partisipasi generasi muda dalam mendukung kebudayaan lokal? Apakah sudah bisa dimengerti? Siap, sudah. Baik, waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab seberapa pentingkah peran partisipasi dalam kebudayaan lokal. Seperti yang kita ketahui bahwa partisipasi itu sangatlah penting, di mana partisipasi akan menumbuhkan efek-efek positif di dalam diri anak. Namun dalam kebudayaan lokal, seperti yang kita ketahui bahwa kebudayaan lokal saat ini itu mulai menurun minat anak-anak terhadap kebudayaan lokal. Maka dari itu, saya mengajak anak-anak untuk menjadi 2P, di mana yang pertama yaitu pelopor, di mana kita bisa menyebarluaskan edukasi-edukasi mengenai kebudayaan lokal, kebudayaan di daerah kita sendiri. Yang kedua yaitu adalah pelapor, di mana kita bisa menjadikan pelapor bila ada anak-anak yang bermalas-malasan untuk mempelajari budaya lokal tersebut. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan lagi? Cukup. Cukup, baik. Sekali lagi kami persilakan untuk peserta dengan nomor undi 8 untuk kembali menempati posisi yang telah ditentukan. Baiklah, terima kasih Dina. Berikutnya kami panggil peserta nomor undi 9. Baik, peserta dengan nomor undi 9 apakah sudah siap? Sudah. Langsung saja, peserta dengan nomor undi 9 memilih nomor soal berapa? 12. Nomor 12. Baik, soal nomor 12 akan dibacakan kembali oleh juri 3. Kami persilakan. Baik, mohon disimak pertanyaannya. Sebagai seorang anak, berikan solusimu sebagai pelopor dan pelapor dan penyalahgunaan internet oleh anak. Sekali lagi, berikan solusimu sebagai pelopor dan pelapor dalam kasus penyalahgunaan internet oleh anak. Apakah sudah dimengerti? Bisa diulangi, Kak? Baik. Berikan solusimu sebagai pelopor dan pelapor dalam permasalahan penyalahgunaan internet oleh anak. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Langsung saja, 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jika saya jadi pelopor, jika saya melihat teman saya menggunakan internet dengan tidak baik, saya ingin memberitahu dia supaya menggunakan internet dengan baik. Dan jika saya jadi pelapor, saya akan melaporkan teman saya ke guru ataupun orang terdekatnya atau lebih tua. Terima kasih. Baik, apakah mungkin ada tambahan? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih kepada finalis dengan nomor undi 9. Kami persilakan untuk kembali menempati posisi yang telah ditentukan. Dan kami panggil finalis terakhir nomor undi 10 untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Baiklah, disilakan untuk memilih satu nomor soal. Nomor 8. Nomor 8. Soal nomor 8 akan dibacakan oleh juri. Ternyata dibacakan oleh juri 3. Kami persilakan juri 3. Baik, halo, selamat siang Devi. Selamat siang, Kak. Baik, mohon disimak pertanyaannya dengan baik. Menurut pandanganmu,
Bagaimana pandanganmu mengenai cyberbullying? Sekali lagi, bagaimana pendapat Devi mengenai cyberbullying? Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah. Baik, kepada peserta dengan nomor undi 10, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pandangan Devi terkait cyberbullying, yaitu kita ketahui bahwa cyberbullying itu perundungan di media sosial. Yang dimana Devi sebagai anak, Devi harus memperhatikan media sosial, contohnya seperti ada teman Devi yang memiliki media sosial dan mengsalahgunakan media sosial, seharusnya Devi tegur dan Devi sebagai pelopor, Devi memberitahu, menghimbau dan mengedukasi dia untuk tidak menyalahgunakan media sosial dan agar tidak terjadi perundungan di media sosial. Dan peran Devi sebagai pelapor yaitu melaporkan pihak maupun orang-orang yang menggunakan media sosial yang kurang bijak dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib ataupun pihak-pihak yang berwenang di luar sana. Jadi, menurut Devi, cyberbullying ini tidak untuk dicontoh dan tidak benar untuk dipatuhi karena media sosial itu jangkauannya sangat luas dan Devi mengajak kalian semua. Baik, waktu habis. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada finalis nomor undi 10. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah para hadirin yang berbahagia, telah kita lalui bersama sesi tanya jawab yang berada pada 10 besar finalis Duta Anak Badung tahun 2021. Untuk itu kami persilakan untuk seluruh finalis kembali ke belakang panggung. Dan juga kami persilakan kepada para dewan juri yang terhormat untuk kembali ke ruang penjurian tentunya untuk melakukan perundingan. Kami persilakan.